kasus gratifikasi, ya, korupsi tapi modusnya gratifikasi. Artinya ada yang memberikan gratifikasi dan ada yang menerima. Nah, yang memberikan gratifikasi sampai saat ini masih dipersoalkan oleh penyidik KPK, belum hadir. Artinya belum pernah ada pemeriksaan para saksi yang bisa dicurigai memberikan gratifikasi tersebut. Biasanya juga ada klarifikasi kepada calon tersangka sebelum menetapkan sebagai tersangka. Ada klarifikasi dengan mendengar keterangan sebagai saksi. Ini belum pernah ada. Nah, ada beberapa hal yang lain yang kemudian dibawa di dalam proses peradilan. Saya kira pembahasan itu nanti merupakan bagian kewenangan dari hakim. Yang menggugat pra peradilan ini BG pribadi ataukah Mabes Polri yang BG pribadi? Saya hanya menjelaskan kepada Pak Karni dan seluruh yang hadir juga para pemirsa agar ada pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak dibawa bias, ya. Kita tidak kemudian melihat kasus yang ditangani oleh KPK itu sebagai bentuk, ya, penyerangan kepada Polri. Makanya kita hargai. Oleh karena itu kan judul malam ini sebenarnya saya kurang setuju. Ini kan bukan pertandingan, bukan ada serang menyerang, ya. Tapi ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu. Pak BG kan individu, bukan Polri. Walaupun memang Kadif Hukum Polri diperintah oleh pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Itu hak, Pak. Baik. Hak. Tapi pertanyaannya tadi saya belum terpuaskan. Dalam seminggu setelah penetapan BG itu seolah-olah pengaduan terhadap komisioner KPK itu tumbuh kayak cendawan tumbuh, orang bilang, setelah musim hujan. Jadi dari Makassar untuk AS, dari Jakarta penyalahgunaan, kemudian Zulkarnain diadukan lagi di Jawa Timur, kemudian Pandu juga diadukan. Ini sulit kita tidak menafsirkan ada pembalasan. Makanya tadi jadi sudden death. Seolah-olah ini pertarungan sudah. Kalau cara berpikir kita menggunakan pemikiran yang prejudice, ya, ada stereotip yang kita gunakan, ada keberpihakan kepada salah satu institusi, maka cara berpikir kita seperti itu, ya. Artinya begini, Pak Karni, saya ingin mengajak masyarakat fair, ya. Kalau kita mau melihat penegakan hukum itu, kita letakkan penegakan hukum itu bukan di media, tapi ada di proses penyidikan, kemudian peradilan, diserahkan ke jaksa untuk didakwa di pengadilan. Kalau kita menilai, ya bisa-bisa saja 1000 orang menilai, bisa 2000 hasilnya. Dan itu kita temukan di pelajaran hukum ketika kita kuliah di Fakultas Hukum. Semua tahu, mahasiswa-mahasiswa ini juga sangat paham. Kita boleh berpikir sesuai dengan pemikiran kita, tapi tidak boleh kita memaksakan pemikiran kita untuk mengintervensi proses penegakan hukum, apalagi menggunakan stigma negatif terhadap proses penegakan hukum yang berlangsung. Seharusnya masyarakat mendukung untuk memberikan ruang dan waktu bagi Polri membuktikan apa benar. Ini kredibilitas Polri ini, Pak.
Artinya penyidik-penyidik ini sama saja dia bunuh diri kalau dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Nah, saya ingin bahwa forum ini justru bisa menjadi solusi bagi kita, pencerahan bagi masyarakat yang masih terombang-ambing dengan pemikiran-pemikiran bias tentang kriminalisasi. Banyak profesor di sini, mungkin beliau yang lebih akan memberikan pencerahan tentang apa sebenarnya arti kriminalisasi. Polri sudah membuktikan bahwa kami sedang melakukan penyidikan untuk membuktikan bahwa ada perbuatan pidana, ada actus reus di sini, ya, yang sedang kita proses untuk kita buktikan, nantinya kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa juga akan mengoreksi, Pak Karni. Kami diawasi bukan hanya jaksa, masyarakat, media, dan kami sangat welcome, ya. Tapi ingat, kami tidak gentar, ya. Kami tidak gentar. Apapun yang terjadi, kami ingin agar proses ini proporsional dan profesional, agar masyarakat terbuka matanya bahwa ini bukan perlawanan terhadap institusi, ya. Kita cinta dan sayang kepada KPK. Adik-adik saya ada di sana banyak, bahkan mereka bekerja keras di sana dan kita hargai. Tapi kalau ada individu-individu yang melakukan penyimpangan, apakah kemudian kita tutup mata untuk sebuah upaya pemberantasan korupsi? Penegakan hukum itu bukan hanya kasus korupsi. Begitu banyak kasus yang harus kita tangani, dan kami mohon masyarakat juga bisa mempercayai apa yang sedang kami lakukan. Begitu, Pak Karni? Ya, ya, justru yang saya pertanyakan itu pertanyaan-pertanyaan publik yang berkembang sampai saat ini untuk diklarifikasi oleh Kadif Humas. Mungkin terakhir, kalau bukan ada support untuk pengaduan-pengaduan, hanya pengaduan ini udah dari dulu, tapi baru sekarang Polri ingat bahwa dulu ada pengaduan ini. Ada nggak kemungkinan begitu? Tentu Kabarreskrim Polri itu kan punya Kepala Biro Pengawasan Penyidikan yang bisa melakukan pengawasan, mengoreksi apakah pada tahun-tahun sebelumnya ada hal-hal yang menjadi kendala, apalagi kemudian penyimpangan di dalam penanganan kasus. Kemudian Irwasum Polri dibantu Kadif Propam Polri bisa melakukan pengawasan internal apabila ada hal-hal yang dicurigai, ya, di dalam penanganan kasus tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena ya kasus ya. Kota Waringin misalnya yang melibatkan BW sekarang itu 2011 di LC aja pernah ada yang bongkar kasus itu. Dan juga udah diadukan oleh pelapor ke Mabes. Tapi kan tidak ada tanggapan ketika itu. Baru sekarang itu ditanggapi dengan positif. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari kerja keras Kabarreskrim Polri yang baru ini untuk menunjukkan kepada masyarakat sekaligus mengevaluasi penanganan kasus-kasus sebelumnya. Ya, artinya kalau sekarang Kabarreskrim Polri itu ingin meluruskan proses-proses penyidikan yang sebelumnya, apakah juga tidak boleh? Tentu ini merupakan bagian yang harusnya diberikan apresiasi. Karena apa? Karena Kabarreskrim Polri yang baru bersama-sama penyidik ingin bekerja keras, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pak Karni. Demikian. Baik. Irjen Pol Roni Sompi. Kita rehat sejenak.